Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Mahyuni Nur. Saya dari kelas A Biologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hasil turun lapangan saya bersama teman-teman dari Biologi Nondik terkait dengan masalah-masalah yang ada di Pulau Mas Pepaya Raja. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Pulau Mas Pepaya Raja terbagi dalam 3 bagian, yaitu ada Pulau Mas, Pulau Pepaya, dan Pulau Raja. Nah, ketiga pulau ini terletak di Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara, tepatnya di Desa Dunu. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar di samping. Yang gambar yang pertama itu Pulau Mas, gambar kedua itu Pulau Pepaya, dan gambar ketiga itu Pulau Raja. Nah, teman-teman, itu dia gambar dari Pulau Mas, Pepaya, dan Pulau Raja. Selanjutnya kita beralih pada hasil pengamatan saya pada saat turlap kemarin. Nah, berdasarkan apa yang saya amati, ternyata Pulau Mas, Pepaya, Raja itu memiliki satwa khas berupa penyu. Nah, penyu di sana terdiri dari 4 jenis, ada penyu sisik, penyu hijau, penyu tempayan, dan penyu belimbing. Hanya saja dari keempat jenis penyu ini, 3 diantaranya itu bisa diamati, bisa dilihat, tapi untuk terkait dengan khusus untuk penyu belimbing itu masih kurang karena banyak sekali para penjaga-penjaga kawasan konservasi yang kurang menemukan penyu belimbing ini, sehingganya yang bisa kami lihat itu hanya 3 jenis penyu. Selain itu, teman-teman, kawasan Pulau Mas Pepaya Raja itu memiliki nilai konservasi. Yang pertama merupakan tempat peneluran penyu hijau dan belimbing, perlindungan karang dan ikan hias. Kemudian yang kedua, sebagai wahana yang sangat cocok sekali bagi peneliti. Nah, banyak sekali orang-orang yang datang ke sana berkunjung, tidak hanya sekedar berkunjung, tapi mereka melakukan kajian-kajian dan penelitian. Kemudian yang ketiga, itu dapat menunjang budidaya rumput laut. Karena di sana terdapat banyak sekali terumbu-terumbu karang yang indah yang menyimpan berbagai macam sumber daya, seperti contohnya ada rumput laut. Baik, selanjutnya kita ke problem-problem yang terjadi di kawasan konservasi Pulau Mas Pepaya Raja. Nah, dari segi aspek sosial, yang pertama adanya kebudayaan masyarakat yang masih suka mengkonsumsi penyu. Karena di sana tuh banyak sekali masyarakat yang cenderung menjadikan penyu sebagai bahan makanan, sebagai salah satu lauk yang paling enak menurut mereka. Kemudian yang kedua, adanya kepercayaan masyarakat yang menjadikan telur penyu sebagai obat, karena menurut mereka telur penyu itu bisa berkhasiat sebagai obat kuat bagi pria. Nah, kemudian yang ketiga, masyarakat yang masih menjadikan kawasan Pulau Mas Pepaya Raja sebagai sebagai tempat untuk melakukan tambang. Nah, kemudian yang terakhir, masyarakat di sana masih banyak sekali yang melakukan pengeboman ikan. Nah, pengeboman ini akan mengakibatkan rusaknya terumbu karang. Nah, akibat rusaknya terumbu karang, otomatis satwa-satwa yang ada berlindung di balik terumbu karang tersebut akan merasakan namanya kepunahan, atau mereka akan rusak habitatnya, sehingganya mereka tidak punya habitat lagi untuk bertahan hidup. Baik, selanjutnya ke aspek politik. Nah, berdasarkan informasi yang didapat nih, wacananya Bupati Gorontalo Utara akan menjadikan Pulau Mas Pepaya Raja sebagai taman wisata alam. Nah, hal ini juga akan dibuatkan suratnya. Nah, terkait dengan hal ini tentu saja banyak sekali wisatawan-wisatawan asing yang akan datang berkunjung ke Pulau Mas Pepaya Raja. Nah, ketika mereka berkunjung, otomatis satwa-satwa yang ada di satwa-satwa khas yang ada di Pulau Mas Pepaya Raja akan kehilangan habitat aslinya, sehingganya mereka merasa tidak nyaman untuk melakukan perkembangbiakan, dan akhirnya mereka akan mengalami yang namanya kepunahan. Kemudian dari aspek ekonomi itu sendiri, yang pertama, masyarakat setempat banyak sekali melakukan perniagaan, memperjualbelikan telur penyu yang dipercayai sebagai obat dengan nilai jual yang sangat tinggi. Nah, karena telur penyu itu dihargai mahal sekali di sana, sehingganya masyarakat mengambil keuntungan dari situ. Selain dari telur penyu itu sendiri, penyu juga menjadi salah satu objek yang diperjualbelikan. Kemudian yang kedua, masyarakat membiarkan para wisatawan berkunjung ke Pulau Mas Pepaya Raja untuk menambah pemasukannya mereka. Nah, banyak sekali masyarakat-masyarakat di luar sana yang tertarik dengan Pulau Mas Pepaya Raja karena
karena keindahan tempatnya dan kesunyian tempatnya yang cocok sekali untuk dijadikan sebagai tempat liburan. Nah, selanjutnya upaya-upaya apa saja sih yang harus dilakukan agar kawasan Pulau Mas Pepaya Raja tetap lestari? Yang pertama, Pulau Mas Pepaya Raja harus dijadikan sebagai kawasan konservasi karena kita tahu bahwa konservasi sejatinya merupakan perlindungan dan penjagaan serta pemeliharaan. Jika kawasan Pulau Mas Pepaya Raja dijadikan sebagai kawasan konservasi, tentu saja banyak sekali orang-orang yang akan serta untuk ikut melestarikan kawasan Pulau Mas Pepaya Raja. Nah, kemudian yang kedua, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kawasan. Jadi ketika masyarakat setempat punya pemahaman bahwa menjaga kawasan Pulau Mas Pepaya Raja sangat penting sekali, maka mereka akan ikut serta menjaga kelestariannya. Kemudian yang ketiga, ikut serta membantu pemerintah melestarikan Pulau Mas Pepaya dan Raja. Nah, yang terakhir, melestarikan satwa khas Pulau Mas Pepaya Raja Gorontalo, yaitu merupakan ada penyu. Kita memberikan mereka kebebasan untuk memiliki habitat yang nyaman untuk mereka, sehingga mereka akan melakukan perkembangbiakan. Baik, itu dia presentasi dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.